Karena kau tidak menyintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Mau kau Bani? Kaulah yang memulai perang denganku. Jaga mulutmu, Hurem. Kau bicara pada anggota dinasti. Berperang denganku, itu berarti kau berperang dengan dinasti. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Inul Daratista saat ini agaknya tak lagi terkenal dengan goyang ngebornya. Ya, dibanding show dengan goyang ngebor yang sempat membuat heboh jagat hiburan tanah air, Inul sekarang lebih sering berkarya dengan video pendek TikTok yang tak jarang membuat orang tersenyum simpul. Inul tidak cuma pandai bertiktok dengan Adam Suseno suaminya. Dalam beberapa video, Inul bahkan nampak seperti sedang menzolimi sang suami, meski hal itu membuat penontonnya tertawa terbahak-bahak. Oh, no, 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 no. Ayo, Ma. Inul sejatinya tak benar-benar menyiksa Adam karena ia sangat mencintai keluarga kecilnya. Di saat pandemi merebak dan kebijakan di rumah aja diterapkan, Inul juga mau melakukan hal lain. Ya, Inul sekarang bertindak jadi tukang potong rambut mereka, melengkapi skill memasak dan olahraga yang sudah ada sebelumnya. Kisah terjun bebasnya usaha kuliner Ruben Onsu agaknya juga dialami pengusaha lain di masa pandemi. Dilema antara mem-PHK karyawan agar beban bisnis berkurang atau tetap mempertahankan mereka jadi perkara yang sulit dicari jalan keluarnya. Tak heran, Ruben yang biasanya ceria, belakangan lebih sering mengerutkan kening dan berpikir lebih keras. Menangis, panik, dan yang lain hal saya rasa itu dirasakan sama semua orang yang punya usaha gitu. Tapi kan ini kan banyak orang yang bertumpu di situ gitu ya. Sedih mungkin saya kerasa sekali kali ya. Jadi saya bingung juga dengar kata-kata di rumah kan itu bagaimana ya perasaan keluarganya, bagaimana ya. Sementara setiap tanggal gajian itu tanggal yang paling ditunggu oleh keluarganya. Bingung lah, pokoknya bingung segala hal gitu. Ya gali lubang tutup lubang itu udah pasti Mbak, nggak mungkin nggak. Tapi saya kepengen mereka bisa berhari raya dengan baik. Pilihan Ruben untuk mempertahankan 6.500 karyawan di tengah seretnya roda bisnis memang pilihan yang sulit. Apalagi 2 gerai dari 130 gerai resto miliknya sudah tak mampu bertahan lagi. Tapi yang membuat ayah 3 anak ini tidak habis pikir, di saat sulit seperti ini, kok ia masih ada saja yang tega menipu. Niatnya menyumbang masker dan APD pun belum tercapai, gara-gara kasus ini. Jadi kan ceritanya gue mau nyumbang APD dan yang lain-lainnya. Itu pada saat gue lagi nyumbang, itu kan gue nawarin dari hashtag masker murah ini gue tawarin. Ya gue cukup tergiur lah, orang gue nggak kemana-mana, kerjaan orangnya pasti buka handphone terus kan gitu. Pas gue buka handphone ya jual masker itu ya gue transfer. Jawabannya katanya memang nggak bisa dikirim kalau nggak ditransfer dulu. Ya gue transfer lah.
gitu. Hari 3 hari lagi datang, pas hari ketiga gue pagi udah nanya, udah dikirim belum, udah jalan pak, habis gitu udah hilang IG-nya. Papa untuk Berapa yang transport itu? Lumayan lah, lumayan. Tahun 2020, presenter dan pengusaha Ruben Onsu jelas baru saja menghirup nafas lega setelah melewati tahun yang penuh cobaan. Sepanjang tahun 2019, Ruben dan Sarwenda memang diterpa serangkaian teror mistis yang menyerang tidak hanya secara pribadi tapi juga bisnisnya. Rangkaian teror itu mau tak mau tentu saja membuat psikis Ruben lelah. Belum lagi dengan nyinyiran netizen yang mengomentari keadaan keluarganya. Namun berbagai persoalan itu tidak membuat Ruben menyerah. Di mata Sarwenda istrinya, Ruben tetap suami yang kuat dan bertanggung jawab. Ya gimana pun namanya, laki-laki ingin, kadang dia ingin kalau di depan istrinya pasti dia ingin terlihat kuat. Dan terkadang ya kita yang tahu momennya, kenapa sih kadang aku masuk pelan-pelan gitu, dan lagi kerjaan lagi ribet, dibilang ngeluh sih enggak, paling dia cuman aduh yang aku capek banget, ya udah tidur aja gitu. Maunya apa, kadang aku kayak mau makan apa, mau masak apa, kadang aku masakin gitu, kelihatan mukanya kan, kalau muka capek kelihatan gitu, paling itu doang sih. Tapi nafas lega Ruben dan harapannya supaya tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2019 tinggal harapan. Keadaan Ruben dan Wenda di tahun 2020 tidak lebih baik daripada tahun 2019. Kali ini memang bukan teror mistis dan hujan nyinyiran dari netizen, namun pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan dan bisnis mereka. Sejak Maret, atau tepatnya sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk di rumah aja, omset jaringan resto milik Ruben terjun bebas. Virus corona pun jadi momok tersendiri bagi Ruben yang memilih tidak mem-PHK 6.500 karyawannya di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik ini. Kepusingan Ruben ini diungkap Sarwenda dalam coretannya. Sarwenda pantas sedih dan menangis melihat sang suami harus pusing memikirkan 6.500 orang karyawannya. Alih-alih mem-PHK mereka di tengah omset restonya yang terjun bebas, Ruben justru mencari cara lain agar ia tetap bisa mempertahankan karyawan-karyawannya. Kesedihan Wenda inilah yang kerap membuat Ruben tak kuasa berkata apa-apa. Kalau dia mau cerita, aku dengerin gitu. Tapi kamu nggak mau tanya, aku nggak menambah kepusingan ya, dia. nambah kepusingan, dan aku lebih cerita tentang anak-anak. Kalau misalnya lihat dia lagi ini nggak baik, kayaknya ceritanya yang santai-santai aja gitu. Wajar jika Ruben sedih dengan curahan hati istrinya itu. Sebagai kepala keluarga sekaligus nahkoda dari bisnis-bisnisnya, Ruben berada dalam dilema. Jika ia memilih keluarga, ia tentu akan mem-PHK 6.500 karyawannya agar istrinya tidak melihatnya pusing lagi. Tapi ia tak memilih itu. Apakah ini dilema besar yang disebut-sebut oleh seorang peramal tarot harus dihadapi Ruben di tahun 2020? Dilema Ruben yang menurut sang peramal akan melibatkan sosok wanita. Corona bagi kebanyakan orang memang mirip dengan nama seorang wanita. Tapi apakah corona yang sekarang juga akan membuat hancur bisnisnya? Wallahu a'lam.